Salam, di video ini kelompok kami akan memaparkan topik tanggung jawab sosial pada perusahaan dan universitas, serta 2 review jurnal mengenai topik tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau dengan singkatan CSR adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karenanya, CSR mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu organisasi perusahaan dalam melakukan setiap aktivitasnya harus mendasarkan keputusan yang tidak semata hanya berdampak dalam segi ekonomi atau keuntungan ataupun dividen semata, namun juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diakibatkan dari keputusan tersebut, baik efek jangka pendek maupun jangka panjang. CSR sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, upaya lingkungan. Salah satu fokus yang biasanya menjadi fokus utama adalah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan dunia umumnya. Sebuah usaha bisnis terlepas dari besar kecilnya ukuran memiliki jejak. Setiap langkah yang mereka ambil untuk membantu mengurangi jejak tersebut dianggap baik untuk citra perusahaan dan masyarakat. Kemudian yang kedua, filantropi. Salah satu cara sebuah bisnis dalam mempraktikkan dan menunjukkan tanggung jawab sosial mereka adalah dengan menyumbangkan uang, produk, atau layanan dengan tujuan sosial serta nirlaba. Perusahaan besar cenderung memiliki banyak sumber data yang tepat dapat menguntungkan badan amal dan program komunitas sekitarnya. Sebaiknya, perusahaan diharapkan terlebih dahulu untuk berkonsultasi dengan organisasi-organisasi tentang kebutuhan khusus mereka sebelum perusahaan mengucurkan dana. Lalu yang ketiga, praktek kerja etis. Perusahaan hendaknya selalu memperlakukan karyawan mereka dengan adil dan etis. Dengan begini, perusahaan akan dianggap telah menunjukkan tanggung jawab sosial mereka. Hal ini terutama akan sangat berlaku bagi bisnis yang beroperasi di lokasi internasional dengan undang-undang perburuan yang berbeda dari negara masing-masing. Kemudian yang keempat, volunteer atau sukarelawan. Perusahaan dapat menunjukkan itikat baik mereka dengan menghadiri acara sukarela, melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan sebaliknya. Lalu, ada baiknya juga perusahaan berbagi kepedulian untuk masalah yang bersifat spesifik dan komitmen kepada organisasi tertentu. Tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam pasal 74 UU PT dan penjelasannya, peraturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU PT, perseroan maupun perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut pasal 1 ayat 3 UU PT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian dalam pasal 4 PP 47 tahun 2012 dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada
rapat umum pemegang saham sesuai dalam pasal 6 PP 47 tahun 2012. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu daya saing berkelanjutan atau sustainable competitiveness. Dengan diterapkannya CSR dapat mengakibatkan 1. Kuatnya reputasi dan merek, 2. Efisiensi operasional, 3. Peningkatan kinerja keuangan, 4. Peningkatan penjualan dan konsumen yang setia, dan yang 5. Daya tarik pekerja berkualitas. Dengan 5 hal positif tersebut, tentu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Yang kedua yaitu menciptakan peluang bisnis. Dengan reputasi perusahaan yang baik dan tentunya telah diakui oleh kalangan masyarakat, maka dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk membuka bisnis yang baru karena telah adanya kepercayaan dari masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu menarik dan mempertahankan investor dan mitra bisnis yang berkualitas. Dengan reputasi yang baik, tentu akan menjadi aset dalam menarik investor maupun mitra bisnis. Tentu dalam memilih mitra bisnis tidak dapat secara sembarangan, harus disesuaikan dengan tujuan awal perusahaan serta prospek mitra bisnis ke depannya. Sedangkan terhadap investor, perusahaan dapat memberikan jaminan kepastian dan kesungguhan dalam pemenuhan hak untuk investor. Dan yang keempat, kerjasama dengan komunitas lokal. Dengan adanya kerjasama dengan komunitas lokal akan memudahkan perusahaan dalam memasarkan atau mendistribusikan produk. Mengapa? Karena dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap perusahaan dapat mendukung proses distribusi, sehingga menjadi poin plus untuk reputasi perusahaan. Selanjutnya yang kelima yaitu menghindari krisis akibat malpraktek CSR. Dengan diterapkannya CSR, maka perusahaan akan secara otomatis terhindar dari kemungkinan tuduhan malpraktek. Mengapa? Tentu saja karena kepercayaan dari masyarakat sekitar yang dapat digunakan sebagai saksi dalam mematahkan tuduhan malpraktek tersebut. Yang keenam yaitu dukungan pemerintah. Perusahaan yang menerapkan CSR dengan baik dan sudah mengantongi kepercayaan dari masyarakat tentu akan menarik perhatian dari pemerintah sehingga dapat memperoleh akses menuju pemerintah. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan dana insentif bagi perusahaan dengan reputasi yang baik dan dapat memberikan proyek untuk kedepannya. Dan yang terakhir yaitu membangun modal politik. Nah, modal politik yang dimaksud adalah hubungan baik itu dengan investor ataupun dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat. Nah, citra perusahaan yang baik tentu akan menarik perhatian untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi tipe tanggung jawab sosial. Pengklasifikasian tipe tanggung jawab sosial di sini dibagi menjadi beberapa jenis. Dauman dan Hargreaves membagi tanggung jawab sosial perusahaan menjadi 3 level. Yang pertama yaitu basic responsibility, di mana tanggung jawab ini muncul secara mendasar atau ada karena tuntutan, seperti tanggung jawab mematuhi peraturan, tanggung jawab membayar pajak, dan tanggung jawab kepada stakeholder. Yang kedua yaitu organizational responsibility. Nah, tanggung jawab ini muncul karena merupakan suatu kewajiban, di mana perusahaan harus memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, kewajiban terhadap lingkungan sekitar perusahaan, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu social responsibility. Tanggung jawab ini muncul karena adanya interaksi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang terus berkembang dan berkesinambungan. Saya Julian Adib Dawas akan menjelaskan tentang CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Budimanta di dalam Setyaningrum, CSR pada dasarnya merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka sustainability yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya yang merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan stakeholders, baik secara internal seperti pekerja, shareholder, dan penanaman modal, maupun eksternal seperti kelembagaan, anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dan perusahaan lain.
Tujuan dari CSR adalah yang pertama untuk meningkatkan citra perusahaan. Biasanya secara implisit yang mengasumsikan bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua yaitu untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi atau perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Ada beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibeli, sehingga perusahaan tidak bisa memusatkan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun juga harus memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Misalnya, dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran. Yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang akan merusak masyarakat. Yang kelima, keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, tercipta suatu citra positif di mata masyarakat. Karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Bentuk-bentuk implementasi corporate social responsibility yang pertama pada konsumen, yaitu dapat dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan atau tidak berbahaya. Yang kedua, pada karyawan bisa dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Yang ketiga, pada komunitas dan lingkungan, dapat dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu kesehatan dan keamanan, yaitu dapat dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Contoh implementasi corporate social responsibility pada masa saat ini adalah penerapan yang dilakukan oleh PT Pertamina selama pandemi COVID-19. Disebutkan oleh Arya Dwi Paramita bahwa pada masa pandemi ini, perusahaan sebagian besar harus mengkalkulasi ulang seluruh rancangan program CSR yang telah disiapkan untuk masa mendatang, karena pandemi ini memberikan efek terhadap sasaran penerima dari CSR yang semakin meluas. Arya Dwi Paramita, narasumber dari Pertamina, menyebutkan bahwa fokus CSR dari Pertamina selama pandemi hampir semua dialihkan kepada optimasi penanganan COVID-19 melalui penyaluran alat pelindung diri dan juga alat kesehatan lainnya. Lalu diikuti dengan pengoptimalan UMKM yang terintegrasi agar tetap bisa berdaya selama masa pandemi COVID. Seperti misalnya dengan optimalisasi rumah makan yang berlokasi di dekat rumah sakit untuk menjadi salah satu suplai makan bagi para anggota tenaga kesehatan. Lalu mengoptimalisasi tenaga kerja tukang las yang minim pemasukan selama pandemi dengan memberikan proyek besar untuk membuat wastafel portable untuk kebutuhan CSR. Dan mengoptimalisasi tenaga kerja penjahit untuk membuat alat pelindung diri berupa baju hazmat yang akan didistribusikan untuk rumah sakit di seluruh Indonesia. Tanggung jawab sosial universitas. Istilah corporate social responsibility dalam bidang pendidikan dikenal dengan University Social Responsibility. Universitas atau perguruan tinggi dianggap sebagai lembaga pendidikan yang serbaguna, pasti, dan lebih terpercaya dalam menyelesaikan permasalahan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu, saat ini banyak universitas yang melakukan kegiatan USR dalam beragam bentuk kegiatan yang dapat memberi kontribusi untuk stakeholders yang ada.
Contoh kegiatannya adalah memberi pelatihan guru BK di sekolah, penyuluhan dan pelatihan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat luas, dan seminar untuk siswa SMA. Universitas tidak hanya berkontribusi untuk pendidikan, lulusan, tetapi juga harus memberikan kontribusi bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan. Kontribusi tersebut berasal dari civitas akademika dengan trik dharma perguruan tinggi yang saling berkaitan. Aspek tanggung jawab sosial akademik perguruan tinggi. Tanggung jawab sosial perguruan tinggi dan kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi umumnya berbentuk kuliah kerja nyata, di mana mahasiswa mengembangkan kegiatan sosial, pengabdian kepada masyarakat dan lingkungan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah. Berikut beberapa aspek tanggung jawab sosial universitas. Pertama, aspek ekonomi. Civitas akademika perguruan tinggi dapat mendorong kegiatan peningkatan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di lingkungan sekitar kampus. Hal ini terlihat dari perekonomian masyarakat yang perlahan membaik karena dapat dimanfaatkan sebagai ladang bisnis, berupa kos-kosan, warung makan, toko alat tulis, dan sebagainya. Selain itu, penguatan aspek ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pelaksanaan KKN dengan adanya program penguatan ekonomi dan pelatihan. Yang kedua, aspek sosial. Peran sosial perguruan tinggi salah satunya meliputi pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan maupun penyelesaian masalah sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, pelaksanaan KKN oleh mahasiswa juga bertujuan untuk menyelesaikan proses permasalahan sosial melalui penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, aspek lingkungan. Isu perubahan iklim menjadi pendorong bagi perguruan tinggi untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Di beberapa universitas telah menjadikan kampus mereka sebagai kampus yang berwawasan lingkungan. Hal ini terlihat dari terciptanya pengelolaan lingkungan hijau berupa hutan kampus maupun kegiatan yang bertujuan peduli lingkungan. Mahasiswa yang melaksanakan KKN dapat melakukan penelitian, menilai kerusakan lingkungan, dan memberikan solusi atas permasalahan lingkungan sekitar. Memperbaiki lingkungan sesuai dengan permasalahan yang timbul, baik lingkungan pedesaan atau perkotaan. Yang keempat, aspek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dalam bentuk bantuan yang terorganisir maupun penguatan peranata sosial. Implementasi tanggung jawab sosial universitas dalam lingkup internal. Yang pertama, sarana WiFi gratis selama 24 jam. Sarana ini sangat diperlukan civitas akademika untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dalam bangku perkuliahan. Yang kedua, kantin kampus. Tempat ini digunakan untuk makan dan minum, di mana di dalamnya terdapat penjual dan pembeli. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tempat berdiskusi. Yang ketiga, asrama mahasiswa. Permasalahan utama bagi mahasiswa rantau adalah jarak tempuh tempat tinggal dengan universitas, sehingga dengan adanya asrama dapat memudahkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan. Yang keempat, tempat fotokopi. Sarana ini mewadahi civitas akademika untuk memudahkan keperluan perkuliahan, sehingga tidak perlu keluar kampus untuk memenuhi kebutuhan fotokopi. Yang keempat, beasiswa. Universitas dapat memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Yang keenam, sarana olahraga dan kesenian. Sarana ini sangat diperlukan untuk membantu mahasiswa dalam menyalurkan hobi dan bakat yang dimiliki. Yang ketujuh, poliklinik. Sarana poliklinik yang memadai dapat memudahkan civitas akademika untuk memeriksa kesehatannya secara gratis pada klinik yang disediakan oleh universitas. Implementasi tanggung jawab sosial universitas dalam lingkup eksternal. Yang pertama, praktik kerja lapangan atau PKL. Dengan melaksanakan PKL, mahasiswa dapat membantu pelaksanaan kegiatan di instansi atau perusahaan tertentu di mana mahasiswa juga mampu mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, kuliah kerja nyata atau KKN. Melalui KKN, mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah untuk diaplikasikan pada masyarakat. Program KKN juga dapat memberikan pengetahuan melalui realita yang ada di lapangan dari masyarakat kepada mahasiswa. Yang ketiga, desa binaan.
Program ini merupakan salah satu bentuk program yang berkelanjutan untuk desa atau kelurahan sebagai wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Hampir seluruh kegiatan Civitas Akademika diarahkan untuk melaksanakan program terstruktur dan berkelanjutan bagi desa binaan. Yang keempat, pemberdayaan bisnis. Fokus responsibilitas sosial akademik universitas pada pemberdayaan bisnis, baik untuk lingkungan sekitar kampus maupun di luar jangkauan kampus. Perguruan tinggi memiliki target yang jelas dan tepat untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah. Yang kelima, pelestarian lingkungan berkelanjutan. Kegiatan ini mengacu pada menjadikan lingkungan kampus ramah lingkungan atau melestarikan lingkungan. Materi yang selanjutnya yaitu adalah regulasi tanggung jawab sosial atau CSR di Indonesia. Di dalam penerapannya, tanggung jawab sosial yang dilakukan baik perusahaan maupun universitas ini tentunya terdapat berbagai macam dasar yang mengatur mengenai penerapan tersebut. Penerapan CSR saat ini sudah diikat dan diatur di dalam beberapa regulasi yang bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga peraturan menteri. Untuk saat ini di Indonesia sendiri sudah terdapat 7 regulasi mengenai penerapan CSR. Yang pertama yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 9 ayat 2 yang menyatakan setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Kemudian pada pasal yang sama dengan ayat yang berbeda yaitu ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dalam pasal 15B yang dinyatakan setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian, dalam undang-undang yang sama dengan pasal yang berbeda yaitu pasal 16D yang menyatakan setiap penanaman modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, regulasi yang keempat yang mengatur CSR di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, yaitu dalam pasal 65 ayat 2 huruf B yang berbunyi, dalam pelaksanaan penyelenggaraan panas bumi, masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panas bumi melalui kewajiban perusahaan tersebut untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan atau pengembangan masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima yaitu dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05 MBU tahun 2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 08 MBU tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang tertulis dalam nomor 05 MBU tahun 2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Dalam pasal 2 Permen BUMN 5 tahun 2007 ini, Persero dan Perum wajib melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5 tahun 2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Regulasi ke-6 yang mengatur mengenai CSR ini juga ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 68 ini menyatakan sebagai berikut, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban yang pertama memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Dan yang kedua yaitu menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan yang terakhir menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Regulasi yang terakhir yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ketentuan mengenai CSR tersebut diatur dalam pasal 74. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
dan pasal 74 menetapkan bahwa yang pertama, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Yang ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini kemudian dilaksanakan dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Selanjutnya, kelompok kami akan memaparkan review jurnal yang pertama. Pada jurnal yang pertama ini berjudul Implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR Perguruan Tinggi dan Implikasinya pada Intake Perguruan Tinggi Swasta di Bali, yang mana dituliskan oleh Putu Novia Hapsari dan Niluh Putu Sandria. Abstrak dari jurnal ini langsung menuju ke topik yang dibahas oleh penulis, sehingga para pembaca mudah memahami isi dari jurnal tersebut. Abstrak ini juga berisi tentang apakah implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh terhadap intake perguruan tinggi swasta di Bali. Bagi perguruan tinggi, implementasi CSR sangatlah luas, yaitu meliputi lingkungan, masyarakat, dunia usaha atau industri, dan pemerintah daerah. Pengantar, konsep penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR yang selama ini hanya diterapkan pada perusahaan seharusnya juga diterapkan pada setiap organisasi, termasuk pada perguruan tinggi. Organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam, karena organisasi itu merupakan sebuah legal entity yang dapat mengotorisasikan sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Bentuk tanggung jawab sosial pada perguruan tinggi ini secara formal tersirat dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian yang cakupannya meliputi lingkungan masyarakat, dunia, usaha atau industri, dan pemerintahan daerah. Citra sebuah perguruan tinggi juga dapat dibangun melalui berbagai macam kegiatan yang bermanfaat sebagaimana diinginkan oleh sasaran perguruan tinggi, yaitu masyarakat. Dengan berbagai aktivitas CSR tersebut akan mencerminkan komitmen sebuah perguruan tinggi dalam membentuk sumber daya yang berkualitas dan juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan sekitarnya. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan kuesioner kepada setiap ketua program studi di 30 perguruan tinggi swasta yang ada di Bali. Lalu, teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan hipotesis implementasi CSR berpengaruh terhadap citra perguruan tinggi. Dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel independen yaitu implementasi CSR dan variabel dependen yaitu intake perguruan tinggi. Intake dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi dalam tahun akademik tertentu. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima di mana CSR berpengaruh positif terhadap intake perguruan tinggi. Hal ini berarti aktivitas CSR yang dilakukan oleh perguruan tinggi termasuk dalam pertimbangan untuk memilih perguruan tinggi oleh masyarakat. Aktivitas CSR yang dilakukan oleh perguruan tinggi di sini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari melakukan kegiatan pelestarian terhadap lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyuluhan, dan lain sebagainya. Segala aktivitas CSR ini dapat dilakukan oleh universitas, fakultas, program studi, atau dosen bersama dengan mahasiswanya, sehingga diharapkan civitas akademika dapat ikut serta berkontribusi dalam memajukan masyarakat. Dan dengan itu, masyarakat dapat melihat bahwa dengan semakin tingginya kegiatan atau intensitas CSR, maka menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka punya untuk bisa membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga dengan hal ini masyarakat akan memilih perguruan tinggi tersebut karena keunggulan yang dimilikinya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah aktivitas CSR perguruan tinggi mampu meningkatkan intake perguruan tinggi. Jadi semakin tinggi intensitas perguruan tinggi melakukan aktivitas CSR baik tingkat universitas, fakultas, program studi maupun dosen dengan mahasiswanya,
maka masyarakat juga akan merasakan dampak positif dari aktivitas CSR yang dilakukan, sehingga akan berpengaruh baik terhadap intake atau jumlah mahasiswa baru yang tertarik untuk masuk ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini karena citra baik dari perguruan tinggi tersebut yaitu memiliki kepedulian terhadap masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kelebihan. Adapun beberapa kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh penulis sangat mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah penyampaian hasil penelitian sangat baik dan ringkas. Kekurangan. Yang pertama, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi penelitian. Yang kedua, space penulisan yang terlalu rapat dan ada beberapa kata yang tidak ada spasi. Yang ketiga, tata penulisan yang masih sedikit berantakan. Yang keempat, cakupan penelitian yang masih terlalu sedikit. Selanjutnya, kami akan memaparkan review jurnal 2. Artikel ini berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui pojok Bursa FEB Unstrat. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal EMBA pada Juni 2017, volume 5 nomor 2 dan ditulis oleh Winnie Evelyn Parengkuan. Abstrak. Di era ini, persaingan antara perusahaan semakin ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan berdasarkan perusahaan yang terdaftar di BEI dengan menganalisis ROA atau Return on Asset untuk mengukur kinerja keuangan dari tahun 2012 sampai 2015. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis dengan regresi linear sederhana dan hasil menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap ROA. Pengantar. Masyarakat mulai menaruh perhatian pada dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan. Muncullah kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatur jajaran direksi, manajer, dan karyawan untuk bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan sosial dan ekonomi untuk saat ini maupun masa depan. Perusahaan yang sukses melaksanakan CSR-nya akan mendapat kepercayaan masyarakat dan menyebabkan nama perusahaan membaik. Dengan adanya nama baik ini, diharapkan perusahaan mampu meningkatkan labanya dan membuat keuntungan. Artikel ini akan mencari tahu apakah CSR benar-benar berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Metode penelitian menggunakan data sekunder serta analisis regresi linear sederhana dan analisis tabel. Hasil penelitian, CSR mempunyai nilai koefisien sebesar 0,346 di dalam jurnal, yang berarti bahwa CSR mempunyai pengaruh positif terhadap ROA. Artinya apabila CSR naik 1%, maka ROA akan naik sebesar 0,346 ceteris paribus. Maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel ROA terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,098 dalam penelitian dengan nilai T hitung sebesar 1,677, di mana nilai T hitung tersebut lebih kecil dari T tabel. Maka HO diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR terhadap ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari review jurnal ini yaitu didapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama ada dari hasil uji yang dilakukan oleh peneliti, CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur. Kemudian yang kedua, Corporate Social Responsibility atau CSR tidak berpengaruh terhadap ROA perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kemudian yang ketiga, dari pengujian yang digunakan kepada 18 perusahaan yang dijadikan sampel, hanya beberapa yang memperhatikan dengan baik CSR yang diterapkan kepada perusahaan dan menjalankannya. Kemudian kelebihan dari jurnal yang telah direview yaitu pertama, penulisan abstrak mampu merangkum isi jurnal secara menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, pembaca dapat dengan mudah untuk mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Penulisan kesimpulan dipaparkan dengan lengkap dan sederhana, literatur yang digunakan cukup banyak sehingga dapat memperkuat penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan jurnal cukup mudah dipahami oleh pembaca.
Kemudian review terakhir yaitu mengenai kekurangan jurnal tersebut. Nah, kekurangannya adalah dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai cara kerja dari masing-masing metode yang digunakan, yaitu metode analisis tabel dan analisis regresi linier sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, kami sekelompok mengucapkan terima kasih.